Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Smando Pukes, Smando punya podcast. Pada episode pertama kita kali ini, kita mendatangkan seseorang yang sangat luar biasa nih. Dengan Pak Billy di sini, Pak, silahkan sapa dulu pemirsanya, Pak. Halo, selamat siang. Halo, dengan GoFood di sini. Pertama-tama, biarkan saya memperkenalkan siapa sih Pak Billy gitu kan. Jadi Pak Billy itu guru guru IPA saya waktu SMP di SMP Negeri 2 Mendoyo, yang mengajar selama 2 tahun lalu mengambil tes CPNS dan lulus. Dan pindah tugas ke Tejokulo dan kembali ke Jembrana pada tahun 2020 mengajar di SMA Negeri 1 Mendoyo sebagai guru kimia. Mau tahu gimana sih kreatifnya Pak Billy ini? Silahkan cek Instagramnya Pak Billy di guru.temp atau websitenya Gurutempe.com. travel nggak no sponsor. Oke, gimana Pak kabarnya? Apakah Bapak sehat-sehat? Sehat, Sungkara ya Pak ya. harus sehat. Lulusan COVID. Cuk diam aja Pak. Saya diam saja Pak di sini. Jadi bagaimana kesan dan pesan Bapak selama mengajar pada masa pandemi gitu kan dengan teknologi yang semakin maju nih. Pandemi ya. Ntar dulu nih. Ini kok Semando bisa punya podcast? Jadi Sejak kapan nih? Ini sejak kapan nih yang gini-gini nih datang nih? Kok se- saya nggak tahu ya? Padahal saya guru Semando loh. sama saya juga Tiba-tiba baru udah ada aja di Labdika ya. iya ini kayak surprise gitu teteret tetet tanda. Jadi gak tahu nih kayak Pak Agus nih sebenarnya punya Pak yang Agus yang nyeting ya? yang punya acara nih sebenarnya tapi Pak Agus yang hilang Ya lagi gitu. mengajar. Iya lagi mengajar si Pak Agusnya. Jadi, Jadi ya saya jawab aja langsung ya. iya silakan aja Pak biar Gimana nih pertanyaannya? Saya lupa. bagaimana kesan dan pesan Bapak selama mengajar di masa pandemi dengan menggunakan teknologi yang semakin maju. Saya nggak tahu guru lain ya. Tapi kalau yang saya rasakan, saya senang. Seneng banget bisa ngajar di rumah. Iya. Nggak cuma seneng aja, ada sedihnya sih. Tapi Iya. seneng-senengnya dulu ya. Seneng bisa ngajar di rumah. Habis itu seneng apa yang saya bisa terapkan di kelas online itu. Soalnya kan saya bilangnya ya seorang antusias di bidang teknologi ya. Iya. Antusias aja, nggak sampai punya gitu. Tapi saya mengikuti teknologi itu, entah masalah hardware-nya atau software-nya. Ketika pandemi datang, kan guru-guru itu dituntut untuk berada di luar zona nyaman. Iya. Jadi yang biasanya dia ngajar di kelas, sekarang harus ngajar lewat HP minimal. Atau paling nggak laptop. Yang punya komputer pakai komputer. Yang nggak punya device harus nitip tugas ya. Dia bikin tugas, dititip di kantor, nanti muridnya datang ngambil, pulang, bikin, kerjakan, datang lagi sorenya atau siangnya untuk mengumpul tugas seperti itu. Sedangkan saya, zona nyaman saya tidak terganggu dengan pandemi itu. Karena memang Saya udah sudah siap dengan hal-hal seperti itu, misalnya kayak LMS, Edmodo lah, apalagi kemarin tuh Google Classroom lah, ada Zoom, ada Google Meet, itu saya sudah bisa aplikasikan. Sementara beberapa guru yang lain masih belajar seperti itu. Jadi mungkin guru lain itu dia harus memberikan tenaganya lebih banyak gitu ya untuk merubah sistem yang ada, yang biasa merubah kebiasaan yang dia lakukan gitu. Sedangkan saya sudah pernah gitu. Jadi ya nggak perlu belajar lagi, malah udah bantu guru lain jadinya seperti itu.
Coba deh kayak bikin bikin apa ya biasanya kalau pandemi, kan bikin Google Classroom, masukin siswa-siswanya, terus bahkan dengan mengaplikasikan Google Classroom aja guru-guru masih banyak yang susah gitu loh, Bingung. antara bingung, ada yang mengeluh gitu, ada yang mencoba belajar tapi ya emang nggak bisa gitu, Hmm, faktor gak umur. ke iya sih. Kalau mau dibilang gaptek juga. Sedangkan kalau saya dulu pas pandemi itu saya sudah punya keterampilan untuk menggunakan WordPress, Blogspot, sosial media saya bisa integrasikan ke kelas saya, terus membuat video pembelajaran juga pernah, ngajak murid Zoom juga pernah. Apalagi ya? Video pembelajaran udah, itu mudah. Baca Bikin game sudah. baca artikel. Baca artikel apa? Dulu waktu kelas 10 saya disuruh baca artikel. Sama siapa? Bu, Ada deh ya. ada deh pokoknya. Iya, tidak menyebut merek. No. Suruh baca artikel. Hmm. Ya artinya setiap guru itu pasti mencoba yang terbaik sebisa mereka agar anak-anak ini tetap belajar ketika pandemi. Hmm. Nah, sedangkan yang namanya pendidikan tuh ada dua sisi koin gitu. Ada sisi guru, ada sisi peserta didik atau siswa atau murid itu ya. Kalau muridnya kooperatif, muridnya juga punya niat yang sama, Ah. berusaha sekeras mungkin agar dia tetap belajar, maka terbentuklah sesuatu yang ideal, pendidikan yang ideal. Tapi ketika pandemi ya sering mismatch lah ya bilangnya ya, kayak yang satu sudah proaktif bagian gurunya, muridnya yang banyak kanda. Di sisi lain ada murid yang sudah proaktif banget, gurunya yang agak sulit di apa namanya, Bunyi biasanya. masalah dihubungi, masalah di kelas gitu loh, kayak Pak saya kok nggak bisa ngirim gambar, kenapa ya? Ah. Sedangkan guru kan guru yang ngajar dia kayak baru belajar nih, Hmm. nggak tahu kendalanya di mana. Di situ butuh waktu lama untuk menyelesaikan hal itu. Banyaklah kendala-kendala itu, dan intinya kita dipaksa untuk melakukan perubahan ketika pandemi itu. Ya jeleknya ya itu dah. Tadi kan senengnya ya, Iya. kayak saya seneng karena bisa ngajar di rumah, nggak perlu belajar banyak karena saya sudah bisa gitu loh. Udah ada pengalaman gitu. Saya juga sudah apa namanya, apa ya bilangnya, niatnya tuh sudah ada gitu loh Hmm. untuk menggunakan hal itu di kelas, tapi belum ada kesempatan aja. Karena kayak siapa sih yang pingin ribet gitu loh, udah ada kelas tinggal ngajar di kelas, kenapa ribet isi pakai apa tadi, LMS, Google Classroom segala macam. Tapi dengan adanya pandemi itu, jadi mau nggak mau guru itu harus pakai itu loh, karena mereka nggak ketemu, jadinya harus pakai kelas virtual. Sedihnya ya nggak, gimana ya, rasanya kayak nggak ngajar. Jadi kayak cuman ke laptop, udah duduk aja. Ya itu dah, Kalau ada tugas bikin aja. rasanya kayak nggak ngajar. Terus bikin sesuatu yang asik di kelas virtual tuh agak sulit. Iya. Terus apalagi kalau kita di sekolah nih kan kita bisa fokus ya. Oh, kita jam segini belajar, oh jam segini istirahat, itu sudah ada jadwalnya. Tapi kalau di rumah pagi-pagi disuruh nyapu anak-anak kita oleh orang tua mereka kebanyakan. Sore-sore disuruh menyabit rumput. Biasa banyak Belum kan. bantu orang tua ketika pandemi kan Hmm. sulit lah ya gitu. Jadi harus bantu orang tua segala macam. Jadi kurang fokus di sana. Untuk siswa yang berkecukupan oke lah. Hmm. Artinya nggak terganggu gitu loh aktivitas sekolahnya sama aktivitas dia di rumah gitu. Orang tuanya juga ngerti segala macam. Tapi kalau yang siswa yang nggak, kurang ideal gitu, kayak harus bantu orang tuanya, harus ngapain gitu, belum ada yang nggak punya kuota,
wifi-nya bermasalah segala macam. Itu yang sulit gitu loh. Makanya ada mismatch di sana. Itu tuh paling banyak kendala di kuota aja sih. Waktu itu kan udah dibagiin tuh kuota buat pelajar gitu kan. Iya. Cuman kadang kayak cuman bisa buat Google Classroom doang nih, Kak. Padahal kebanyakan kayak dikasih tahu tugasnya tuh lewat chat gitu kan, kayak Telegram gitu-gitu, WhatsApp gitu. Nah, itu kan salah satu upaya pemerintah kita agar bantuannya tidak disalahgunakan. Nah, Tahu kan kalau anak-anak tuh ya seumur kalian tuh pegang HP, kalau nggak buka TikTok, buka YouTube, IG, jarang lah buka Google Classroom-nya tuh jarang banget lah. anggapannya kayak 0,5% Kalau gitu. kamu bisa lihat di HP Android tiap orang, tiap anak kalau dia mengecek HP Androidnya, cari di setting, terus ada penggunaan koneksi data. Hmm. Di situ ada urutan aplikasi yang paling sering dipakai atau yang datanya dipakai untuk melakukan apa ya, suatu pekerjaan ya tergantung aplikasinya. Itu paling banyak kalau nggak Mobile Legend, game lah gitu. Banyak game dulu atau sosial media. Baru yang paling kecil itu adalah Google Classroom. Peringkat berapa gitu ya. Artinya kan kuotanya yang diberikan oleh orang tua mereka untuk belajar itu kan Habis ke lain-lain. disalahgunakan. Habis untuk main game. Giliran penting nggak ada kuotanya. Terus kan kayak ini orang-orang pada alasan nih kalau misalnya apa nggak bisa kirim ini nih gara-gara saya bantu ini nih, padahal tenggat waktunya tuh kayak 24 jam apa besok gitu bisa dibilang. Gimana tuh, Pak? Kan kayak renggang waktu, kamu nggak kayak lu tuh ngerjain ini dari jam 7 misalkan jam 7 pagi gitu kan. Sedangkan tugas yang datang tuh jam 8 jam segitu tuh. Kan bisa dikerjain malam gitu kan. Gimana tuh, Pak? Ya balik lagi kayak tadi. Ketika pandemi itu nggak bisa fokus orang belajar. Saya aja nggak bisa fokus ngajar. Kayak ke distract hal lain ya. Iya, ke distract hal lain gitu. Misalnya harusnya kan misalnya di sekolah tuh udah ada jadwal. Jam pertama jam 7.30 sampai jam 9 misalnya. Pelajaran apa, kita ngapain kan itu. Ada tugas bisa selesai hari itu kan. Terus ada diskusi, ada kegiatan apapun dari jam setengah 8 sampai jam 9 selesai. Teng, selesai pelajarannya, kita lanjut ke materi berikutnya kan gitu kalau di sekolah. Sementara kalau kita di rumah jam 7.30 kita belum mandi. Itu sih kata siswa-siswa yang apa telat ngumpul segala macam. Ada yang belum mandi, ada yang baru bangun, ada yang membantu orang tua, ada yang menyapu di rumah seperti itu. Ya kita nggak bisa paksakan. Makanya saya ketika pandemi itu awal-awal masih pakai tenggang waktu, Oh, masih pakai deadline untuk deadline. pengumpulan tugas. Tetapi makin ke 2021, makin ke 2022 juga, itu tenggang waktunya sudah makin nggak ada gitu. Ya udah, kurang. bolehlah, yang penting kamu ngumpul, niatnya saya terima gitu. Soalnya guru-guru pasti bantuin untuk orang yang minimal berniat. Kalau nggak ada niatnya, baru di situ Dipermasalahkan. jadi masalah gitu loh. Jadi bahan diskusi oleh para guru-guru. Soalnya ini kamu telat atau nggak ngumpul lah tugas di mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia nggak langsung bilang, oh si ini malas sekali gitu. Enggak, dia pasti nanya ke guru yang lain, guru matematika. Pak, si A ini gimana di kelas? Apakah juga sama kayak yang saya alami seperti itu? Kalau sama, tanya lagi ke guru lain. Jadinya kalau sudah semua guru ditanya, jawabannya sama, sama-sama apa nggak ngumpul tugas, oh berarti memang murid yang bermasalah. Sedangkan kalau misalnya di pelajaran saya saja misalnya tidak ngumpul tugas, sedangkan di pelajaran guru lain rajin ngumpul tugas, ya berarti saya yang masalah gitu. Ada yang harus diperbaiki nih di saya gitu. Mungkin cara ngajar atau
tenggang waktu. Biasanya yang kebanyakan protes itu udah tenggang waktu. Yang bikin males tuh kan gini ya, dikasih tugasnya tengah malam, malam-malam. Pernah tuh. Ada kan, Ada. Dikasih tugasnya jam 2. malam-malam nih. Terus siswa pada apa istilahnya komplain lah. Aduh malam-malam nih. Sebenarnya kalau saya bilang itu antara pinginnya ngasih pagi, kan dijadwalkan. 7 harusnya pagi kan AM ya. Iya. Yang ditulisnya 7 PM jadinya jam 7 malam datang tugasnya gitu loh. Iya. Pernah terjadi yang seperti itu? Pernah. Kamu pasti pernah terjadi tuh. Tenggatnya jam 3. Karena kita juga pagi. diskusi itu. Kayak kan gimana ya? Nggak semua guru tuh langsung mahir ya kalau diajarin sesuatu ya. Teknologi apalagi. Penggunaan teknologi kan gitu. Kayak gampang Google Classroom lah. Masalah ngasih tugas, menjadwalkan itu kapan dikasih. AM sama PM kan ngaruh tuh. Iya. Jam 7, oh sudah jam 7 ternyata PM. Jam 9 misalnya dapat jadwal ya jam 9 ngajar. Harusnya kan jam 9 dia ngasih instruksi apa gitu ya. Jam 9 Cuman malam. Itu yang jadi komplain sebenarnya. Padahal ya kita masih belajar gitu loh. Udah waktu kita istirahat. Itu Muridnya juga kan belajar juga kan. Nggak pernah buka Google Classroom kan kalau nggak ada pandemi kan. Iya. Baru belajar kan. Ya itu udah. Kendala kayak, Pak kok saya nggak bisa ngirim gambar, kok saya nggak bisa ngumpul tugas. Gitu. Pak gimana caranya jadikan file ini PDF? Wah, susah kan? Susah. Gimana mau ngajarin? Ketemu aja nggak boleh. Paling nggak kan kita kasih tutorial. Tutorial Cari di YouTube kan. Kalau niat. Kalau nggak niat ya udah gimana nih? Kalau nggak punya kuota gimana? Nah itu susah lagi. Tuh sebenarnya banyak. Kalau pas pandemi itu udahlah gitu. Ya udah. Makanya Pak Menteri aja bilang ada learning loss gitu. Kehilangan. Iya harusnya dia belajar kan enggak. Itu karena yang itu. Yuk apalagi? Oke. Mari kita masuk ke inti. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Pak. Gitu. Bapak siap gak? Boleh saya bilang nggak siap? Enggak sih. Ya udah. Ya udah yuk. Jadi pertanyaan pertama, motivasi Bapak buat jadi kreatif tuh apa? Motivasi saya Untuk buat jadi guru, kreatif. ya, atau inspirasinya dari mana gitu? Ini pertanyaannya nih bikin saya mikir nih. Kreatif ya. Kan Apa yang jadi motivasi saya jadi kreatif? Karena saya pernah jadi murid. Ya. Saya paling nggak suka ketika saya jadi murid itu gurunya mendikte dan saya harus mencatat. Saya benci sekali hal itu. Yes. Pokoknya saya nggak suka banget. Makanya saya mencoba ya sebisa saya ketika ngajar tuh kalau bisa bervariasi. Ada sesuatu yang mengasihkan lah minimal gitu ketika ngajar. Kalau belum ya berarti masih dipikirkan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya ngajar di rutin ya di kelas itu ya sebisa mungkin dibikin asik lah. Karena yang bikin orang jadi kreatif itu pasti pertama tujuannya apa? Tujuannya itu ngapain? Kalau tujuannya duit, nggak jadi guru. Kalau tujuannya biar muridnya ngerti, nah itu juga bisa tuh. Atau biar muridnya proaktif di kelas. Pokoknya gimana caranya biar asik di kelas. Sedangkan saya tuh berpikir gitu loh, kalau saya jadi murid, saya tuh senangnya ngapain sih di kelas gitu. Kalau saya mikir ya mau ngajar dengan cara apa tuh pasti saya lihat tuh dari sisi muridnya, dari sisi peserta didik. Kalau saya yang jadi muridnya diajarin ini, saya nggak suka kalau
didikte kan gitu. Mm-mm. Terus yang saya suka tuh kalau diapain. Oh. Saya lihat tendensi murid-murid itu di Semando sukanya bermain, Mm. sukanya scroll eh, TikTok, Mm-mm. lihat IG, sosial media dan YouTube. Oh. Jadi saya mencoba untuk mengintegrasikan hal-hal yang mereka senangi dengan pelajaran yang saya mau lakukan di kelas gitu, yang mau saya laksanakan di kelas pembelajarannya. Kayak buka YouTube cari ini gitu. Mm-mm. Hmm. Terus Terus, saya juga gini, dulu tuh kayak kayak gimana ya? Saya punya pandangan gitu ya, pandangan yang tujuan saya jadi guru tuh apa gitu. hmm, Saya tuh pingin biar nanti, jadi ini nih mempengaruhi apa yang saya lakukan saat ya saya jadi guru, entah itu ngajar di kelas, entah itu seharian. Saya tuh pingin bikin sistem ya, di mana nanti anak-anak tuh bisa belajar sesuka mereka, progresnya kapan, mau progresnya cepet, lambat, hmm, sesuai dengan kecepatannya mereka, nggak dibanding-bandingin sama siswa lain. hmm, Kapan aja. Terus gurunya ngapain? Gurunya menjembatani atau memfasilitasi ketika siswa itu stuck gitu loh, hmm. nggak bisa progres, nggak usah lanjut progres atau bingung gitu loh, mempelajari sesuatu. Nah, untuk mencapai sistem itu gimana caranya? Ya dibikin gini, apa namanya, saya masih nyari juga itu Hmm. dari hal yang saya suka, misalnya apa, animasi. Oh, kalau ngajar pakai video animasi itu siswanya tertarik nggak gitu. Oh. Terus apalagi game apa sih yang cocok untuk pembelajaran yang ini, pembelajaran yang itu. Contohnya kuisis ya. Ada kuisis kan, Hmm. itu jawab kuis aja, Tapi lumayan asik sih. asik tuh, Hmm. lumayan asik. Tapi kalau tiap hari kuisis terus bosan kan, Iya. harus ada variasi kan. Nah itu memvariasikan itu juga jadi masalah gitu, yang Hmm. harus apa ya bilangnya ya, harus ada solusi biar variasi itu gimana sih, biar nggak melulu ngoceh terus gurunya Hmm. depan kelas. Kalian pas saya ngoceh nonton TikTok aja gitu kan, aneh ya gitu. Hmm. Pembelajarannya tuh nggak kondusif di sana. Gimana caranya biar kelasnya tuh aktif? Harus ada plan B ya. Nggak plan B juga sih, tapi perencanaan tuh harus mateng gitu loh. Eh, Jadi nggak cuman gurunya yang aktif, siswanya juga aktif. Tuh pernah tuh saya pakai eh, video animasi, pernah game, pernah saya sampai buat website untuk menaruh itu, hmm. semuanya itu ditampung dalam satu web page, itu juga pernah. Tapi ya kalau penggunaan teknologi itu kan harus dibarengi juga sama penggunaan teknologi dari siswanya, dari Hmm. muridnya. Kalau muridnya nggak punya kuota kan nggak bisa. Sama aja. Nah itu dah, kebetulan pas pandemi mau nggak mau kan harus pakai. Hmm. Nah itu di situ senangnya saya tadi itu. Kalau nanti sudah selesai pandemi kayak sekarang ini kan udah selesai ya, Iya. bilang bilang selesai aja dah, Anggap aja. karena sudah bisa ngajar normal. Itu kendalanya kalau pakai yang terlalu banyak menggunakan kuota internet, ya susahnya di sana. Siswa Iya. kita nggak mampu. Kalau pakai wifi sekolah, emang mencakup semuanya. Kalau semuanya pakai, lambat dong. Iya. Gak semua kan, gak semua juga kena. Iya, artinya gimana caranya saya nggak pakai kuota internet? Nah, gimana? Apa ya? Main game, tapi nggak pakai kuota internet. Main game. Nggak di HP dong, nggak di Oh. laptop dong. Cari lagi permainan game-game yang nggak pakai kuota internet. Misalnya apa? Board game lah, card game lah. Tahu board game? Tahu. Apa? Kayak papan. Iya, Pakai contohnya apa? apa? Ayo.
Ada namanya. Board game itu contohnya kayak yang paling simpel, yang paling mengena di hati anak-anak Indonesia itu adalah ular tangga. Ah, Ada monopoli, oh iya. board game. Oke. Sementara yang kalian tahu kan itu aja ya, Iya, yang terkenal ya. Sementara ada banyak sekali jenis board game catur. yang bisa dipadukan dengan pembelajaran. Hmm. Terus apa lagi solusi kayak tadi card game. Card game yang kalian tahu apa? Paling remi, Remi, domino kan, domino, apa lagi? uno. Uno card gamenya. Itu ada banyak sekali card game di tempat lain Hmm. yang nggak kalian kenal, itu ada banyak sekali di dunia itu. Dan itu mau saya integrasikan ke pembelajaran juga gitu. Cuman modal Nggak ada. ada, Ada, cuman ada-adain. ada. Kalau Oh. pingin kreatif harus Mau nggak mau. mau nggak mau harus totalitas Iya. tuh. Tapi apakah kalau nggak apa namanya, kalau nggak bilangnya apa ya, mengorbankan uang pribadi ya, Iya. itu ada sebenarnya caranya kita bisa me- apa ya bilangnya ya, mengajukan gitu ya. Mengajukan barang-barang apa saja yang kita perlukan ke sekolah. Oh. Nah, nanti kalau cair itu dikasih langsung barangnya. Misalnya kita perlu apa? Kita perlu misalnya papan gitu, Hmm. dikasih papan. Kita perlu buku apa gitu, dikasih buku itu. Tapi tergantung lagi ya kebijakannya gimana. Terus itu di sekolah tuh kan ada aturan-aturan gitu ya, itu juga yang jadi kendala kita mau kreatif gitu loh. Hmm. Sejauh ini sih yang saya lakukan baru bikin card game aja, kalau yang nggak pakai kuota internet. Kartu apa tuh, Pak? Oh. Ini bukan bukan gini ya, bukan ini nih boxnya adalah dari Magic the Gathering, tapi bukan ini ya kartunya, di dalamnya lain nih. Sponsor? Enggak sih, bukan. Amin. Tapi ini dalamnya lain, jadi untuk ngajar kimia. Oh. Karena ngajar kimia itu susah tuh, belajarnya aja susah. Aduh, saya lihat angka-angkanya terus pusing, Pak. Iya, pokoknya kalau di siswa tuh menghindari banget dah Angka. fisika, Hmm. matematika, kimia. Kalau kamu sampai seneng belajar ketiga itu, atau biologi juga, Biologi saya seneng banget. kalau kamu sampai seneng berarti gurunya pinter tuh, bikin kamu termotivasi. Hmm. Karena tugas guru yang susah tuh itu memotivasi anak didik biar dia inisiatif gitu loh. Hmm. Kalau sudah inisiatif tidak merasa beban. Kalau sudah beban susah gitu. Siapa sih yang mau dikasih beban, kan nggak ada. Jadi kayak males sih kan. Iya, kamu, saya, semua orang nggak mau tuh sama Yang beban. Dikasih beban nggak mau kan. Tapi kalau dia merasa itu bukan beban, kayak dia udah tertarik sama dunia itu, Hmm. di situ keberhasilan para guru sebenarnya. Kayak dikasih tugas ini mau nih. Sama kayak gini, anggaplah bilangnya jatuh cinta lah ya, Eh. kayak gini. Kalau kamu kan cewek ya, kalau gini deh, kalau kamu punya kesukaan cowok yang kamu suka, Hmm. terus kamu mau ngapain aja dia nggak suka, maksudnya ya kurang gini lah, kurang itulah, harus ginilah, harus gitulah, berarti dia nggak suka sama kamu. Oh. Tapi kalau dia suka sama kamu, mau kamu ngapain dia tetap suka. Kayak bucin ya. kayak kayak anggaplah hal-hal yang simple, kamu ngasih bunga mawar, Hmm. aku sukanya bukan mawar, nah itu udah tandanya udah nggak serak sama kamu. Tapi kalau dia sudah suka sama kamu, mau kamu kasih rumput aja dia suka. Menghargai ya. Ya, dia ada bucin gitu. Gimana caranya guru itu bikin anak-anak didiknya suka sama pelajarannya? Hmm. Itu yang susah. Bukan ngerti ya,
bukan ngerti sama pelajarannya ya, tapi Dia suka. seneng Biar ngerjainnya gitu kan. satu level di bawah suka tuh ingin tahu. Kepo. Iya, kepo lah tuh paling paling apa namanya paling dangkalnya tuh kepo lah. Hmm. Gimana caranya biar anak didik kita tuh kepo sama apa yang akan kita ajarkan itu, apa yang mau kita ajarkan. Itu yang susah. Waktu itu sempat. Soalnya anak didik kita tuh kan beragam tuh. Iya. Ada mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Kalau bikin biar semuanya suka, itu yang susah. Gimana caranya? Biar sama semua. Mencari hal itu perlu yang namanya pengalaman, selain pengalaman pengetahuan. Tuh. Saya sempat suka sama fisika waktu SMP tuh, kayak apa ya, yang Newton tuh sempat suka tuh gara-gara Pak Bilu waktu itu ngajarin. Saya juga akhir-akhir ini kayak jadi suka matematika gara-gara Pak Sofi ngajar gitu. Hmm. Jadi kayak ya Kamu bahasa kan? bahasa. Saya suka matematika. Dapat matematika ya? Dapat. Tapi saya suka sama matematika itu karena kayak nggak terlalu apa ya di Padahal anak bahasa tuh milih bahasa untuk menghindari matematika. iya, tapi tetap aja kena. Jadi semangat. Terus kayak ternyata saya baru tahu kalau misalnya anaknya suka, kalau misalnya muridnya suka tuh memang dari gurunya gitu. Soalnya kayak dengar-dengar nih kayak pandangan murid nih, saya nggak suka nih sama guru ini, cara ngajarnya ini gitu. Sampai jadinya kayak sampai ke mata pelajarannya pun dia nggak suka gitu. Iya, Padahal itu karena tuh mata gurunya ya. pelajaran favoritnya dia gitu, kayak Karena gurunya ya. iya, Yang dia nggak suka, nggak asik nih gitu. nggak asik. Kayak waktu saya contoh nih, waktu kayak belajar bahasa Inggris kan emang kesukaan nih, tiba-tiba kayak kayak apa ya, kayak shock gitu kan, dari misalkan dari kelas 11 ke kelas 12 gitu. Gurunya di kelas 11 asik nih, jadi kayak saya nyari nilai di kelas 11 tuh gampang karena asik gurunya. Dan kayak terus pas kelas 12 beda gurunya, beda cara ngajarnya juga dong. Saya lihat kayak gak asik, jadi kayak susah nyari nilai gitu, karena kayak itu kan pelajaran favorit saya, kok jadi segini nilai saya gitu. Iya, 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 iya. Tapi Kayak gitu. ngomongin masalah nyari nilai ya. Sementara kamu belajar itu biar kamu ngerti kan, Iya, bukan nyari nilai kan. iya sumpah sih, kayak dulu ambis men. Kalau di Semando, gurunya baik-baik loh. Kebanyakan gurunya baik-baik. Sama Baik-baik. nilai ya. Iya. Nggak pernah pelit tuh. Kebanyakan. Terus, kalau kamu belajar di Semando, nyari nilai, salah. Jangan nyari nilai. Nyari paham. Kenapa? Karena nanti kalau setelah lulus SMA, kamu kan nyari universitas lah ya. Atau nyari perguruan tinggi, apapun itu. Yang diekspektasikan dari lulusan SMA. Kalau lulusan SMK, kan sekolah, lulus, langsung dia kerja. Karena kejuruan. Tapi kalau SMA, biasanya setelah lulus itu ke perguruan tinggi. Kalau kamu nggak paham, misalnya kamu belajar apa? Bahasa Inggris lah. Kalau kamu nilainya bagus, tapi kamu nggak paham, rugi. Sama Nanti aja. di perguruan tinggi yang kendala kamu. Belajar lagi ulang gitu loh. Sementara kalau nilaimu nggak tinggi-tinggi banget ya, pas-pasan, tapi kamu paham, nanti di perguruan tinggi akan gampang, nggak susah, gitu. Jadinya kalau kamu belajar untuk cari nilai agak kurang tepat sih, dan tadi salah ya, tapi ya nggak tepat juga, soalnya kalau kamu paham biasanya nilainya juga tinggi sih gitu loh. Tapi Balance maksudnya. jangan nyari nilai. Kalau kata aja saya sih, nilai gak guna gitu. Iya, cari pemahaman. Ih. Jadi Kamu bisa, kamu rajin, terus aktif. kamu aktif, itu udah otomatis nilainya tinggi kalau di Semando. Nggak tahu ya di SMA lain ya, tapi Semando bagus. Promosi di untuk anak didik selanjutnya, Semando aja enggak deh.
Kalau di Semando nggak perlu dah kamu tuh harus, kita tuh nggak pingin mengharapkan kamu untuk pintar gitu loh, enggak ketika masuk kelas. Kamu Apa paham. yang saya tanya murid itu harus jawab dengan benar gitu, enggak. Hmm, Yang penting aktif aja, proaktif, terus ingin tahu. Nah itu yang susah dicari. Kalau itu sih tugas gurunya ya, hmm, kalau dia bisa membangun rasa ingin tahu, kepo, hmm. apalagi sampai suka sama pelajarannya, di situ guru tuh seneng gitu. Kayak happy nih, saya bisa sampai ngajar nih orang sampai suka nih sama pelajarannya Nggak gitu. perlu sampai ngerti gitu, enggak. Hmm.